warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antanika Sisiliana Nobelo dan rekan saya Sisiliana Saeti. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan benda. Kasus 1. Rumusan masalah. 1. Apa pengaruh perubahan sudut kemiringan sistem terhadap keseimbangan sistem pada kasus 1? 2. Berapa besar sudut kemiringan yang diperlukan untuk menyeimbangkan sistem pada kasus 1? Hipotesis. 1. Adanya pengaruh perubahan sudut kemiringan sistem terhadap keseimbangan sistem kasus 1 dengan perkiraan sudut kemiringan sebesar 30 derajat agar sistem seimbang. Hipotesis kami dapatkan dari persamaan sebagai berikut. A sama dengan W1 sin alfa min W2 per M1 plus M2. 0 sama dengan G M1 sin alfa min M2 per M1 plus M2 sama dengan M1 plus M2 per G dikali 0 sama dengan M1 sin alfa min M2. M2 sama dengan M1 sin alfa 0,05 sama dengan 0,1 sin alfa, maka sin sama dengan setengah, alfa sama dengan 30. Dari perhitungan tersebut kami menggunakan A sama dengan 0. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan alat 1. Bidang miring dengan sudut 55 derajat. Bidang miring kedua dengan sudut 29 derajat. Bidang miring ketiga dengan sudut 30 derajat. Dan bidang miring keempat dengan sudut 15 derajat. Dan beban bermassa 0,05 kg dan 0,1 kg. Pertama dengan sudut 55 derajat. Diperoleh hasil tidak seimbang. Kedua dengan sudut 29 derajat. Diperoleh hasil seimbang. Ketiga dengan sudut 30 derajat. Diperoleh hasil seimbang. Keempat dengan sudut 15 derajat. Diperoleh hasil tidak seimbang. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan dua sudut sebesar 30 derajat dan 29 derajat yang kedua sudut dapat membuat sistem seimbang. Jika dibandingkan dengan sudut hipotesis, maka sudut yang paling memenuhi adalah sudut 30 derajat. Kesimpulan. 1. Perubahan sudut kemiringan dapat mempengaruhi keseimbangan sistem. 2. Sudut kemiringan sebesar 30 derajat adalah penyelesaian dari kasus 1 di mana sistem dapat seimbang. Rumusan masalah. 1. Apa pengaruh perubahan posisi benda A terhadap keseimbangan sistem pada kasus 2? 2. Berapa posisi benda A yang dibutuhkan agar dapat menyeimbangkan sistem? Hipotesis. 1. Adanya pengaruh perubahan posisi benda A terhadap keseimbangan sistem pada kasus 2 dengan posisi benda sebesar 14 cm agar sistem dapat seimbang. Hipotesis kami peroleh dari perhitungan seperti pada gambar berikut.
jika diketahui posisi benda A belum diketahui dan dimisalkan X. Diketahui massa A sama dengan 0,6 kg, berat A sama dengan 6 Newton, massa batang sama dengan 0,7 kg, W batang sama dengan 7 Newton. Jarak dari C sampai D sama dengan 12 cm, sama dengan 12 kali 10⁻², meter. Maka untuk mencari jarak dari benda A sampai pusat C dapat dicari dengan persamaan sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. 0 sama dengan WA kali X min W batang kali C D. 0 sama dengan 6 kali X min 7 kali 12 kali 10⁻². 10⁻² kali 12 kali 7 sama dengan 6X. 84 kali 10⁻² sama dengan 6X. X sama dengan 14 cm. Kali ini saya akan melakukan percobaan dengan alat bahan sebuah batang homogen, titik tumpu, dan beban dengan massa 6 Newton. Pertama-tama, batang homogen diletakkan di atas titik tumpu dengan jarak dari titik tumpu sampai titik berat batang ini 12 cm. Kemudian beban dicobakan pada jarak 12 cm tidak seimbang. Lalu pada jarak 16 cm tidak seimbang. Dan pada jarak 14 cm seimbang. Pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan beberapa posisi benda A yang dapat menyeimbangkan sistem, yaitu pada jarak 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Tetapi jika dibandingkan dengan perkiraan yang telah didapat dari perhitungan dan hipotesis, maka posisi benda pada jarak 14 cm lah yang paling memenuhi. Kesimpulan: 1. Perubahan posisi benda A dapat mempengaruhi keseimbangan kasus 2. 2. Posisi benda A sama dengan 14 cm adalah penyelesaian kasus 2, di mana posisi tersebut dapat membuat sistem menjadi seimbang. Demikian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.